Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1, mulai dari kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apa kabar hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita dari buku Bupena 1D, tema 8, subtema 3. Sekarang kita masuk ke pendamping pembelajaran ke-6. Silakan dibuka buku Bupena 1D halaman 158 sampai 160. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Baiklah anak-anak teacher, kita mulai pembelajaran kita dengan muatan matematika. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai mengukur lama kegiatan dengan alat ukur yang tak baku. Yang sudah kita pelajari, alat ukur untuk menentukan lama kegiatan itu adalah ada yang lama dan ada yang sebentar. Jika menggunakan waktu yang banyak itu dikatakan lama, dan jika menggunakan waktu yang lebih sedikit itu dikatakan sebentar. Nah, selain dengan menggunakan hitungan ataupun tepuk tangan, kita juga bisa mengukur lama kegiatan dengan menggunakan panjang lagu atau panjang musik. Nah, untuk mempraktikkan alat ukur tak baku ini, coba anak-anak teacher ambil bukunya. Boleh buku tulisnya, boleh juga buku gambarnya. Nah, sekarang coba gambar satu pemandangan yang indah dan harus diwarnai. Sebagai alat ukurnya, teacher akan mengirimkan lagu Bintang Kecil. Nah, sewaktu anak teacher menggambar, putarlah lagu tersebut sebagai alat ukurnya. Hitung sampai di putaran lagu keberapa anak-anak teacher boleh menyelesaikan gambar tersebut. Apakah 2 putaran lagu sudah selesai menggambar atau 3 putaran lagu? Jangan lupa untuk mencatatnya ya. Selanjutnya, kita belajar bahasa Indonesia mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kita sudah sering membahas mengenai kalimat pujian. Jadi anak-anak teacher tentunya sudah tahu ya dan sudah bisa membuat kalimat pujian. Nah, sekarang kita mau belajar mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kalau dikatakan secara lisan artinya ungkapan pujian tersebut kita ucapkan secara langsung. Nah, hal ini tentu sering kita ucapkan setiap hari. Misalnya, apabila masakan ibu enak, lalu kita puji, masakan ibu enak hari ini. Nah, kalimat tersebut langsung kita ucapkan kepada ibu. Itulah yang dikatakan secara lisan. Sekarang kita lanjutkan belajar PPKN, menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan makan di rumah. Pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu aturan makan di rumah. Ada aturan sebelum makan, aturan saat makan, dan aturan setelah selesai makan. Setiap aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga atau semua yang ada di rumah. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan makan di rumah yang sudah dibuat oleh orang tuanya tersebut? Kita bahas bersama-sama. Akibat yang pertama, rumah akan berantakan.
Nah, aturan saat makan, ketika makan tidak boleh berbicara, tidak boleh bermain-main. Nah, apabila aturan tersebut tidak dilakukan, sehingga pada saat makan anak-anak teacher berlari-larian atau bermain-main, akhirnya rumah akan berantakan. Nasinya berserakan dan piringnya juga bisa pecah. Akhirnya rumahnya jadi berantakan. Lalu akibat yang kedua dapat terserang penyakit. Nah, misalnya aturan sebelum makan. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, apabila kita tidak mematuhi aturan ini, ketika mau makan, kita langsung makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka kuman atau kotoran yang ada di jari-jari tangan kita akan masuk ke dalam mulut kita ketika kita makan pakai tangan. Dan hal ini bisa membuat perut kita sakit atau bisa menimbulkan penyakit yang lain. Akibat yang ketiga, boleh saja kena marah orang tua. Nah, ada aturan setelah selesai makan, rapikan tempat makannya, kemudian cuci piringnya. Lalu, apabila kamu tidak mematuhi aturan ini, begitu selesai makan, kamu langsung bermain atau langsung pergi ke rumah teman dan piring kotornya tidak dicuci, maka orang tuanya bisa marah. Nah, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kembali sama teacher. Sebagai penugasan, kerjakan latihan soal subtema 3 halaman 161 sampai 162. Baiklah anak-anak teacher, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.